warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Tika Media Elita, mahasiswi pendidikan sejarah semester 4. Baiklah, di sini saya bersama dengan Ibu Ningsih sebagai kepala desa di Desa Pujurahayu. Baiklah Ibu, yang pertama Tika mau wawancara dan ingin tahu seputar Kampung Gurami, tepatnya di Desa Pujurahayu di Kecamatan Bintan, Kabupaten Oku Timur. Bu, kalau boleh tahu bagaimana sih Bu awal mula Pujurahayu itu menjadi kampung Gurami? Ya, terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih ya sebelumnya kepada salah satu mahasiswa dari UNSI yang akan mempelajari bagaimana Pujurahayu ini bisa dicanangkan sebagai salah satu desa desa apa sih? Kampung Gurami. Jadi sebelumnya Pujurahayu ini kan memang mayoritas masyarakatnya adalah petani ikan, dan mayoritas juga mereka ini memelihara ikan gurami lebih banyak daripada ikan patin, bawal, lele, dan ikan nila. Karena kan di Pujurahayu ini bermacam-macam ikan yang dibudidayakan oleh petani kita. Kenapa dicanangkan sebagai kampung gurami? Dari Dinas Perikanan Kabupaten Oku Timur beserta Bupati waktu pada tanggal 5 September 2019 mengadakan panen besar-besaran di Desa Pujurahayu, dan pada hari itulah Desa Pujurahayu dicanangkan sebagai kampung gurami. Jadi pada waktu itu Bupati Oku Timur langsung beserta beberapa kepala dinas yang menghadiri acara panen raya ikan gurami di Pujurahayu. Masyarakat Pujurahayu ini kenapa tertarik pada gurami? Karena secara ekonomi ikan gurami itu hasilnya lebih besar nilai ekonomisnya daripada ikan-ikan yang lain. Jadi seperti itu. Jadi mulai tahun 2019 ya? Iya. Ya, tepatnya pada tanggal 5 September 2019. Saat itu Bupati Oku Timur yang menjabat yang ikut panen raya itu siapa? Oh, Bapak Khalid Mawardi. Bapak Khalid Mawardi, Kepala Dinas Perikanan dan beberapa kepala dinas yang lain beserta camat Belitang pada waktu itu Bapak Agus Tony itu langsung ikut dalam panen raya. Makanya langsung kita di Gapura itu langsung mendirikan itu. Ya, karena perintah bupati memang harus langsung dibuat di Gapura itu Pujurahayu sebagai kampung gurami. Mungkin sebagai simbol langsung ya. Iya, betul. Nah, untuk pembangunan Gapura itu dari pekerja masyarakat setempat atau ada orang khusus untuk mengerjakan Gapura itu? Oh, orang khusus yang mengerjakan Gapura itu dan itu dana juga dari ibu sendiri. Ya. Nah, dengan adanya upaya pengembangan sektor perikanan di khususnya gurami ini, bagaimana respon masyarakat? Pada saat itu masyarakat responnya bagus karena pada 2019 itu gurami nilai ekonomisnya paling tertinggi daripada ikan-ikan yang lain, dan berhasil waktu itu di Desa Pujurahayu karena memang waktu itu mayoritas penduduknya mengelola ikan. Dengan adanya budidaya gurami sendiri, apakah ada dukungan dari pemerintah? Ada. Iya. Pemerintah mendukung kita dalam program pengembangan budidaya ikan gurami. Ada bantuan dalam bentuk pakan. Pada saat akan diresmikan menjadi kampung gurami, apakah ada dana alokasi khusus dari pemerintah untuk pengembangan budidaya selanjutnya? Setelah itu? Ya. Setelah itu ada. Tapi kalau sebelumnya memang belum ada karena itu masih swadaya masyarakat kita sendiri. Ya, betul. Setelah dicanangkan baru ada
alokasi ya dari bantuan dari pemerintah tapi dalam bentuk pakan pakan. itu tadi. Jadi pada saat itu setelah diresmikan menjadi kampung ikan, memang di wilayah ini eh, budidaya ikan gurame dikembangkan betul. Iya, sampai kita sendiri apa namanya petani itu memijah ikannya sendiri. Jadi ada ini apa namanya tempat-tempatnya ada yang babon itu di apa pisahkan telurnya sampai dia menjadi bibitnya itu ada dan kita jual sendiri juga ke daerah lain juga dilakukan oleh masyarakat sendiri. Selain ikan gurame, Bu, ikan jenis apa yang dibudidayakan masyarakat Ciranjang? Ada ikan patin, ikan bawal, ikan mujair, ikan nila dan ikan lele. Ya. Apakah setelah diresmikan menjadi kampung gurame saat itu ada pembagian kelompok sendiri, misalnya kelompok masyarakat ini khusus ikan lele, kemudian masyarakat ini khusus ikan gurame? Ada. Bahkan kelompok-kelompok masyarakat kita ini membentuk kelompok ikan itu saja dengan memakai akte notaris. Jadi kalau kita mau mengajukan proposal keluar, sudah terbentuk kelompok-kelompok ikan yang masing-masing ada terdiri dari yang senior, sudah itu yang bagian anak muda, termasuk karang tarunanya di situ sudah mempunyai kelompok-kelompok sendiri. Jadi ada tanggung jawab sendiri. Ya, selain memang yang pribadi-pribadi mereka mengelola, sudah beberapa kelompok yang dibentuk di Desa Pujurahayu ini. Berapa sih kira-kira persentase orang yang membudidayakan ikan dengan orang yang bertani? Kira-kira berapa persennya? Khusus di Pujurahayu ya. Kalau persentasenya masih lebih banyak yang di pertanian, bercocok tanam itu lebih banyak daripada ya lebih unggul di kalau untuk menanam padi daripada yang ikan. Tapi memang perbandingannya tidak jauh yang perbandingannya. Apa sih Bu harapan dari pemerintah dengan adanya budidaya ikan Pujurahayu ini? Apakah untuk menopang kebutuhan ekonomi masyarakat atau bagaimana? Ya, yang jelas untuk menopang kebutuhan ekonomi masyarakat karena ikan ini tidak dibudidayakan semuanya di kolam karena yang di rumah tangga seperti ini kita sampaikan ke masyarakat untuk dibuat kolam lele dari polybag itu. Jadi kan kalau ikan itu bisa sewaktu-waktu apa namanya dijual untuk ditukar sayur atau ditukar dengan lauk dan kebutuhan yang lain. Bisa meningkatkan nilai tambah ekonomi. Ya. Apakah ada kerjasama dengan daerah lainnya terkait dengan budidaya ikan ini? Misalnya hasil ikan nantinya akan disalurkan atau dipasarkan di daerah ini? Ada. Gurame itu memang ada tempat pasarnya sendiri ya karena mereka ini kan semua mengelolanya per kelompok. Ya, kadang dijual ke Lampung, ada yang dibawa ke Palembang, ada yang dibawa ke Jakarta dalam bentuk masih ikan segar karena kita belum ada untuk pengelolaan hasilnya. Maksudnya ini hasil olahan dari ikan tersebut. Tempo hari memang sudah ada dicoba oleh masyarakat. Lele diasapkan. Iya, karena kalau gurame kemarin kadar airnya ini lebih tinggi daripada ikan lele. Iya. Tapi untuk kedepannya memang kita akan adakan hasil olahan daripada ikan gurame, misalnya seperti rusip, itu kan kita kemas dalam bentuk kaleng juga ini untuk apa namanya rencana kita ke depan untuk menambah hasil daripada dijual hanya ikan segar. Jadi dari daerah lain memang ada pengumpul sendiri iya. yang datang ke sini. Iya. Kira-kira, jadi masyarakat tinggal mengirim karena mobil itu kan mereka mengambil di sini, masyarakat hanya tinggal iya tinggal mengirim. Kira-kira daerah mana saja? Daerah Lampung, daerah Palembang, dan Jakarta. Iya. Nah Bu, untuk pertanyaan terakhir, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, apakah dengan adanya budidaya ikan ini kemajuan ekonomi di masyarakat budidaya ini cukup signifikan? Iya. Makanya itu dari
apa namanya, kalau dulu itu lebih banyaklah yang petani padi dan yang ikan ini sedikit, tapi kalau sekarang ini hampir seimbang. Rata-rata di sawah Pujo Rahayu ini mayoritas saat ini dijadikan kolam ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Mega Elita. Jadi kali ini saya bersama dengan Bapak Hisamuddin, salah satu warga pembudidaya ikan di Desa Pujarayu RT 6. Baiklah, langsung saja Pak, bagaimana awal mula Pujarayu ini menjadi dikatakan kampung gurame? Jadi pada tahun 2019 bulan 7 desa kita kedatangan bupati sekaligus meresmikan bahwa desa Pujarayu kampung gurame pertama di Jawa Timur. Kampung gurame pertama. Memang awal mula itu hampir 80% desa Pujarayu pembudidaya ikan gurame dari pembibitan sampai pembesaran. Makanya dari itulah Pak Bupati resmi datang sekaligus melihat langsung proses panen ikan gurame. Itulah sejarahnya kampung gurame hadir di Pujarayu tahun 2019 bulan 7. Nah, itu pada saat pemerintahan Bupati siapa, Pak? Pak Khalif Mawadi. Oh, Pak Khalif Mawadi. Sejak kapan sih Pujarayu ini dinamai sebagai kampung gurame? Bahkan pertama kali di Oku Timur. Itu awal resminya itu setelah Pak Bupati datang 2019 itu resmi sampai sekarang. Langsung pada saat itu langsung didirikan, Langsung diresmikan menjadi kampung kampung gurame. gurame dan ada langsung dipasang tugu monumen kampung gurame. Bagaimana sih Pak bentuk dukungan pemerintah dalam upaya budidaya gurame di Pujarayu ini? Apakah ada pada saat itu ada dana alokasi khusus dari pemerintah untuk kemudian mendirikan ini tugu dan juga peresmian kampung gurame ini? Kalau alokasi khusus belum ada, itu mutlak dari petani. Cuman setelah resmi itu memang sebagian pembudidaya ada yang diberikan modal langsung dari Pak Bupati. Cuman nggak seluruhnya, sebagian pembudidaya. Jadi memang pertamanya dari petani sendiri. Setelah peresmian baru diberikan sebagian modal untuk para pembudidaya. Nah, untuk selain ikan gurame di Pujarayu ini, budidaya jenis ikan apa lagi yang dibudidayakan di sini, Pak? Banyak, hampir seluruh ikan ada, dari nila, patin, lele, lengkap Pujarayu. Nah, kalau boleh tahu Pak, untuk kira-kira berapa sih modal awal para petani itu untuk budidaya ikan jenis gurame ini? Kalau gurame kita ngitung dari jumlah kita tebar. Kalau 1000 itu minimal menghabiskan modal 6 juta. Itu sudah pakan dan bibit per 1000. Jadi kalau kita tebar 10.000 tinggal kali 6 juta, berarti 60 juta. Jadi 1.000-nya itu 6 juta sampai panen. Nah, dalam 1 tahun, kira-kira ada berapa kali masa panen untuk ikan gurame di Pujarayu? Kalau gurame itu dari tebar bibit awal ukuran jari sampai panen waktu 8 bulan. Berarti kalau setahun itu cuma sekali, nggak bisa untuk 2 kali. Dalam 1 tahun itu kan sudah kira-kira 1 kali masa panen. Apakah dari hasil itu ada yang dipasarkan atau ada pengepul dari wilayah lain yang datang untuk membeli ikan? Hampir semua dari pengepul lain ngambil di petani. Jadi petani cuma menyediakan alat, semua yang ngambil pengepul. Jadi petani nggak menjual sendiri, ada pengepul yang mengambil. Nah, untuk beli itu hitungannya itu per biji atau per kilo? Kalau kita lihat, kalau kita tebar ukuran jarian itu per biji. Harga
ukuran jari. Kalau per kilo itu biasanya ukuran 5 sampai 10 biji per kilo. Kalau kita ukuran kiloan, rata-rata ukuran biji. Berapa luas lahan yang diperlukan untuk budidaya ikan gurame di sini? Kalau luas kembali ke kita yang punya lahan, sebenarnya nggak harus luas, penting kedalaman minimal 1 meter itu sudah cukup. Kalau luas nggak harus ditargetkan, sesuai kekuatan kita. Kalau kita mau ngasih tebar bibit 5.000, kira-kira ukuran diameter 20 meter cukup tebar bibit 5.000. Kalau semakin luas berarti kita semakin banyak nembar bibit. Apakah ada cara khusus untuk budidaya ini Khususnya mungkin tambahan fermentasi agar sesuai target? Nah, ada fermentasinya yang sering dipakai, fermentasi jeruk tebu P4 itu yang sering dipakai. Itu lebih ke pertumbuhan agar maksimal, dan pencegahan penyakit juga ada obatnya. Nah, selama masa budidaya ini, apakah ada kesulitan atau hambatan selama proses pembudidayaan ini? Yang sering dialami petani pembudidaya, yang sering dihadapi pancaroba, pergantian cuaca itu yang sering ada hambatan. Biasanya kalau bibit ukuran kecil itu sangat rentan kena penyakit. Itu yang sering terjadi Ada berbagai jenis ikan yang dibudidayakan oleh masyarakat di Desa Pujarahayu. Salah satunya seperti Bapak Arham. Beliau salah satu pembudidaya ikan mas, ikan mujair, dan ikan nila. Bapak Arham mulai menggeluti usaha budidaya ikan sejak tahun 1990. Adapun alasan beliau mengapa membudidayakan ikan di desa ini, karena dari beberapa pertimbangan, seperti lokasi sebagai tempat budidaya mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain itu juga untuk mendapat benih atau pakan ikan mujair, nila, serta mas itu cukup mudah. Dengan modal awal sekitar 1 hingga 2 juta, beliau tetap bertahan hingga saat ini. Adapun proses budidaya yakni dengan mengawinkan indukan jantan dan betina kurang lebih 3 bulan. Setelah semalam ikan tersebut bertelur dalam wadah 1 petak, pagi harinya indukan tersebut diambil dan tetap meninggalkan telur ikan di wadah. Kurang lebih selama 2 hari, kemudian menetas, lalu mulai dengan pemberian pakan selama 15 hari agar tumbuh lebih besar. Setelah itu baru dipindahkan ke tempat yang lebih luas untuk kemudian pembesaran. Adapun beberapa peralatan yang sering digunakan oleh Bapak Arham seperti jaring, pengobatan, serta ijuk yang fungsinya untuk menetaskan telur ikan agar telur ikan tersebut menempel di ijuk yang disediakan. Untuk masa panen, hasil ikan yang dibudidayakan Pak Arham, yakni ikan mas, mujair maupun nila, dalam kurun waktu 1 tahun setidaknya ada 3 hingga 4 kali masa panen. Untuk ikan mas dan nila, dalam masa 3 bulan sudah siap panen, sementara untuk ikan mujair kurang lebih 4 bulan baru bisa dipanen. Lain halnya dengan Bapak Kunanto, beliau seorang pembudidaya ikan lele dan juga ikan gurame di Desa Pujarahayu. Beliau mulai menggeluti usaha budidaya ikan sejak tahun 2014. Menurut Pak Kunanto, untuk membudidayakan ikan lele maupun gurame bukanlah hal yang sulit, namun dibutuhkan ketelatenan. Untuk pembenihan awal itu dengan memilih indukan kurang lebih berukuran 5 hingga 10 cm dengan kategori misalnya pergerakan lincah, tidak cacat. Pemilihan indukan tentu saja untuk persiapan pemijahan. Ikan yang akan dipijahkan sebaiknya berada di kolam khusus dan perhatikan kualitas air dan pakan yang diberikan. Setidaknya teratur 3 hingga 4 kali dalam sehari. Dari hasil pemijahan akan dihasilkan larva ikan yang akan sampai pembesaran nantinya dan biasanya dipisahkan dari indukan. Selain itu, perhatikan pola air dan kolam yang digunakan dengan lakukan pembersihan kolam
karena jika kolamnya kotor, beliau mengatakan bisa saja rentan membuat anak ikan mati. Setelah berumur 1 minggu, mulai diberi pakan cacing sutra. Setelah ikan berukuran 2 hingga 3 cm, bisa diberi pakan berupa pelet. Dalam kurun waktu 3 hingga 4 bulan, lele bisa dipanen. Dari hasil wawancara bersama Bapak Nur Hamid, beliau seorang pembudidaya ikan gurame sejak tahun 2015. Beliau mengatakan bahwa nilai ekonomis ikan gurame lebih tinggi dari ikan jenis lainnya. Pemeliharaan gurame membutuhkan ketelatenan. Beliau membudidaya di 2 jenis kolam atau tempat. Yang pertama tempat budidaya dengan terpal, dan yang kedua tempat budidaya dengan sarana batu bata yang awalnya hanya 2 petak tempat ukuran 2x3. Kini bisa bertambah. Untuk memelihara benih ikan gurame diperlukan sebuah kolam khusus. Adapun proses pemeliharaan benih ikan gurame tentu berbeda dengan pemeliharaan gurame dewasa atau indukan. Karena itu harus diletakkan terpisah agar pertumbuhan maksimal dan tidak dimakan oleh ikan yang besar. Karena khusus pembibitan, beliau mendatangkan larva ikan dari Purwokerto lalu dikarantina untuk tahap pembibitan. Makanan yang diberikan pada benih gurame pun berbeda-beda, yakni harus berupa pelet yang halus. Proses kebersihan juga perlu diperhatikan. Selain pemberian pakan, biasanya dalam kolam diberi eceng gondok atau untuk menjaga suhu air stabil, tidak terlalu terpapar matahari. Bapak Nur Hamid juga biasanya menggunakan plastik penutup agar suhu di kolam tetap stabil dan menjaga kolam agar tidak cepat kotor. Karena jika kondisi kolam kotor yang memicu penyakit bagi ikan dan rentan mati. Budidaya ikan lainnya adalah seperti Bapak Barkah. Beliau membudidayakan ikan jenis mujair, ikan mas, serta ikan lele di Desa Pujurahayu. Beliau mulai terjun dalam usaha budidaya ini sejak tahun 2010. Untuk kolam yang digunakan, Pak Barkah menggunakan kolam tanah. Untuk pemilihan benih ikan lele biasanya yang berukuran 5-7 cm baru diterbarkan di kolam. Untuk pemberian pakan sendiri biasanya Pak Barkah menggunakan pakan pelet. Beliau mengatakan juga salah satu kunci agar sesuai target panen tentu ada proses yang membutuhkan kesabaran. Harus diperhatikan kebersihan kolam, kualitas pakan, serta pemberian pakan bisa kurang lebih 3 kali dalam sehari. Cara budidaya lele yang terakhir adalah aktivitas panen dapat dilakukan setelah 3 bulan penangkaran. Setelah 2,5 bulan dari penyebaran bibit, ikan lele sudah tumbuh semakin besar dan siap untuk dipanen. Setelah dipanen bisa menggunakan kolam untuk penyebaran bibit kembali. Namun sebaiknya bersihkan kolam terlebih dahulu untuk melakukan penyebaran bibit. Selain itu, pastikan pula tidak ada ikan lele yang tersisa sebelum bibit lele baru disebarkan ke dalam kolam. Wawancara berikutnya adalah bersama Bapak Samingun, salah satu masyarakat pembudidaya ikan jenis patin dan ikan mujair di Desa Pujurahayu. Pak Samingun mulai menggeluti usaha budidaya ikan patin dan mujair sejak tahun 2000. Menurut beliau, salah satu alasan beliau membudidayakan ikan patin adalah karena ikan patin sendiri sejenis ikan air tawar yang lumayan potensinya untuk dijadikan salah satu bisnis budidaya ikan, khususnya di Belitang, yang menurutnya patin sendiri punya nilai ekonomis yang cukup tinggi. Untuk tempat budidaya patin maupun mujair, Pak Samingun menggunakan jenis kolam tanah. Beliau mengatakan bahwa untuk memilih lokasi budidaya tersebut, perlu juga diperhatikan seperti kebersihan air yang jauh dari pencemaran limbah, suhu air yang normal, pemilihan benih ikan yang sehat, gerakan lincah, serta memilih indukan yang bagus. Pemberian pakan ikan sebanyak 2-3 kali sehari, biasanya diberi pakan pelet atau bisa juga ditambahkan makanan alami seperti keong ataupun kerang. Untuk masa panen sendiri bisa 5-7 bulan baru bisa dipanen.
Begitu pula dengan Bapak Suparno. Beliau telah membudidayakan ikan jenis gurame, mujair, serta lele selama kurang lebih hampir 10 tahun. Beliau mengatakan pembenihan awal itu dipakai terpal sampai makan cacing sampai selama 1 bulan. Kemudian untuk pembesaran sendiri, jika gurame 2-3 bulan bisa siap panen, dan untuk lahan yang digunakan untuk gurame sendiri, Pak Suparno menggunakan 2 petak lahan ukuran 2x4. Adapun makanan yang diberikan pada benih gurame pun berbeda-beda, yakni harus berupa pelet yang halus. Proses kebersihan juga perlu diperhatikan. Selain pemberian pakan, biasanya dalam kolam diberi eceng gondok untuk menjaga suhu air stabil dan tidak terlalu terpapar matahari. Dia juga biasanya menggunakan plastik penutup agar suhu di kolam tetap stabil. Adapun kendala dalam proses budidaya ikan yang rata-rata dialami para pembudidaya ikan adalah cuaca. Kondisi alam ini tidak dapat terelakkan siapapun. Kondisi perubahan iklim memang tidak bisa terelakkan, misalnya musim hujan lebat yang membuat suhu air tak normal, serta musim kemarau yang membuat suhu ikan yang tidak stabil membuat ikan rentan mati. Hampir semua pembudidaya ikan memasarkan hasil panen mereka dengan para pengepul atau tengkulak ikan. Karena sebagian besar para pembudidaya sudah cukup dikenal luas oleh masyarakat, tentu para pengepul ikan datang sendiri ke alamat pembudidaya tersebut. Adapun para pengepul ikan tersebut biasanya berasal dari berbagai wilayah. Ada yang berasal dari wilayah Batu Raja, Martapura, Palembang, Lampung, sampai Jakarta.